budayawannya ikut baper, Ya, dilarang baper. ya enggak, saya nggak tahu. Ya. Kan? Iya, eh, ya mungkin bisa jadi dari sisi positifnya tinjauan Anda bagus juga, artinya justru karena budayawan dia baper begitu kecewa sama Jokowi mas sampai saya nangis. Iya. Tapi kalau menurut saya sih itu ya gimana, memangnya kehilangan kepekaan selama 9 tahun. Budayawan kan harusnya lebih peka. Masa baru tahu? Ya gini Pak, 9 Gitu. tahun itu kan sudah sudah mendapatkan porsi kebahagiaan. Lah, makanya itu ini menjadi mengherankan karena justru ini budayawan. Kalau tadi politikus, apalagi pengusaha, itu nangis-nangis gitu, maksud saya gitu ya, di dalam tulisan itu. Nah, tadi supaya berkait dengan film, saya pakai bahasa film sebagai simbol, maka kebetulan saya pernah nonton tuh film Demolition Man. Maka saya tulis di situ budayawan lah. Dan baca tulisan Anda. Ya. Air mata dungu demolition budayawan. Ini Ya. mungkin karena saya kurang nutrisi kali ya dalam pertumbuhan saya, jadi saya agak nggak paham ini apa maksudnya. Nah, itu tulisan di Suara Merdeka. Ya, enggak lah, jangan pura-pura nggak paham Pak. Tapi intinya kan kita kemarin ini kan kita melihat viral tuh ada tokoh-tokoh budayawan. Nah, budayawan ini kan bagian dari Biasa kita. nonton TV itu nangis, ada yang nangis. Ya kan, ada yang nangis, ada yang kirim surat menyesal karena Jokowi kok begini sekarang gitu ya. Oh, itu kekecewaan terhadap. Iyalah, kan itu kecewaan terhadap Jokowi karena ada dinasti, ada macam-macam lah ya. Itu kan urusan para politikus lah. Cuma fokus kita adalah pada budayawan itu. Terus kaitannya sama film apa? Kaitannya dengan film Demolition Man. Itu kan film, sebenarnya film biasa Pak. Film action biasa. Saya nonton yang main Sylvester Stallone yang orang udah dibekukan sekian lama. Ya. Kemudian kan terjemahan bebasnya demolition itu pembongkaran. Nah, ya kan? ya, film itu bercerita tentang jadi pada suatu masa di film itu diceritakan dari sampai tahun 32 kalau nggak salah gitu ya. Jadi orang tahanan itu atau terpidana itu caranya adalah dibekukan, hukum. Jadi bukan di penjara, Ya. dibekukan. Gitu kan. Nah, si tokoh baik dan si tokoh buruk di situ itu sama-sama ditahan. Yang satu polisi, tersalah jadi polisi, yang satu unit siapa itu penjahat. Nah, karena salah prosedur di dalam cerita film itu ya, kedua-duanya akhirnya karena waktu itu pembebasan sarjana, lalu si polisi ini terlalu jagoannya melibas semuanya, yang kerjaannya kabur malah sandarannya korban sehingga salah prosedur, sehingga dua-duanya akhirnya Ya, karena dalam yang jahat itu melakukan kejahatan-kejahatan non-stop, kemudian harus diimbangi dengan yang bisa menghadapi dia, maka Sylvester Stallone dibongkar untuk dihidupkan kembali untuk menghadapi itu. Ya, tapi sebelum itu begini. Jadi ketika akan sidang untuk pembebasan bersyarat si penjahat itu, ternyata infrastruktur masyarakat, peranata sosial masyarakat itu apa ada? Ternyata peranata sosial di masyarakat itu sudah berubah, Pak. Ya, karena sekian tahun. Sudah berubah, ya. Sehingga pembuktian hukum untuk mengadili si Punik itu menjadi hilang semua. Nggak bisa dipakai argumentasi bahwa ini sudah melakukan kejahatan. Padahal dalam film itu Punik ini memang penjahat. Ya. Akhirnya dia lepas, lalu kemudian penjahat digambarkan merajalela lagi, kejahatan akan dipenuhi. Untuk melawan kejahatan ini, maka si tokoh baik yang terjerumus
menjadi narapidana tadi, Sylvester Stallone tadi, kemudian dibongkar lagi. Jadi kebutuhan kan untuk menghadapi si penjahat. Nah di tulisan itu saya menggambarkan, kemudian bukan lagi jalur hukum yang dipakai, bukan lagi melalui Mahkamah Konstitusi, bukan lagi melalui pengadilan ini, bukan lagi itu, tetapi adalah melalui heroisme perlawanan terhadap kejahatan. Hukum rimba. Ya nggak sampai rimba, tapi antagonis protagonis kan gitu kan. Kalau dalam film kan Ya, ini di film nih. protagonis. Nah, Ya. lalu ternyata kan itu menyenangkan masyarakat. Ya, karena itu menarik. Oh, kan masyarakat orang seneng, penonton seneng. Ya. Wah jagoan nih, rasain tuh ditibas penjajah. Nah, ini saya pakai penggambaran sebagai sebuah tulisan satir gitu ya. Untuk pada akhirnya jalur hukum, prosedur hukum itu bisa diakalin oleh kejahatan. Itu pertama. Lalu kedua, kebekuan sekian lama itu akhirnya ketika disadarkan di dalam film itu, akhirnya ya tetap aja yang kemarin itu sudah terjadi, dan mau tak mau malah sekarang kalau mau pemberontakan memang harus melibas, bukan tidak lagi lewat koridor hukum kan gitu. Ya kan si Sylvester Stallone itu. Nah, lalu kita kaitkan dengan dari budayawan yang nangis dan sebagainya. Loh, kita heran. Loh, ini kan orang-orang yang selama 9 tahun minimal itu ya, karena kan masa periode Jokowi ini kan 10 tahun gitu ya. Sekarang kan berjalan 9 tahun. Ini justru orang-orang yang selama ini bukan saja menjadi pemuji dan pendukung rezim Jokowi, tapi jadi bagian dari rezim itu. Gitu. Jadi bagian itu artinya ikut mendapat kue kesempatan, fasilitas dan sebagainya, misalnya kemauan tentu di bidang kebudayaan, juga yang seperti Jogja itu kan juga kampanye PDIP dan sebagainya lah. Itu kan berkat dukungan itu, dan juga bagian dari rezim yang sekarang membentuk mental sosial tadi yang disesali, ya kan? Nah, di dalam kesalahan kan selalu datang. Nah, terus di dalam tulisan itu saya menggambarkan, loh, kalau ini politikus, kalau ini relawan, kalau ini simpatisan berpindah-pindah seperti itu, nangis-nangis penyesalan seperti itu, normal aja kan, karena mereka kan memang terbiasa itu. Karena katanya kalau politik itu kan yang ada tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, tapi kalau budayawan kan lain, Kak. Budayawan itu adalah orang-orang yang berkecimpung, peka, tajam, bergelut, mengetahui dan sebagainya tentang budaya. Nah, budaya itu kan akal budi, Pak. Tapi kan kalau mendengar dari yang terakhir Jokowi bicara tentang baper, itu gimana? Ada kaitannya? Jadi jangan bawa perasaan. Kalau nangis itu kan karena lahir dari perasaan yang kecewa. Lah ya budaya maksudnya budayawannya ikut baper, ya. Dilarang baper. Ya enggak, saya nggak tahu. Ya. Kan? Iya, ya mungkin bisa jadi dari sisi positifnya tinjauan Anda bagus juga, artinya justru karena budayawan dia baper, begitu kecewa sama Jokowi mas sampai saya nangis. Iya. Tapi kalau menurut saya sih itu ya gimana, memangnya kehilangan kepekaan selama 9 tahun. Budayawan kan harusnya lebih peka. Masa baru tahu? Ya gini Pak, 9 tahun itu kan sudah mendapatkan porsi kebahagiaan. Nah, makanya ini menjadi mengherankan karena justru ini budayawan. Kalau tadi politikus, apalagi pengusaha, itu nangis-nangis gitu, maksud saya gitu ya, di dalam tulisan itu. Nah, tadi supaya berkait dengan film, saya pakai bahasa film sebagai simbol, maka kebetulan saya pernah nonton tuh film Demolition Man. Maka saya tulis di situ Demolition budayawan lah, gitu. Sehingga nah sebenarnya kan ini bagian dari kritik juga bahwa itu loh, kalau akhirnya bahkan seorang budayawan pun ya ketika berada di dalam ranata sosial yang dulu sebelah lah saya ikut-ikutan begitu. Padahal siapa tidak mengakui kecerdasan mereka, kepiawaian mereka, kebudayaan mereka, tetapi satu sama lain itu tidak nyambung sehingga kepekaan terhadap masalah-masalah yang mestinya menjadi konsentrasi dia, yaitu perilaku orang, perilaku pemimpin,
budaya itu kan akal dan budi, Pak. Mungkin ya, karena Dia tidak peka lagi selama 9 tahun. Kepekaannya itu sudah tertutup sama kekaguman. Ya itu pragmatisme atau karena fasilitas tadi, karena itu lebih. Ya tapi kan artinya tanggung jawab sebagai kalau tadi tertutup oleh apa? Tertutup oleh kekaguman. Nah, kalau tertutup oleh kekaguman, maka berarti dia kehilangan ketajaman akal budinya ya terhadap pemimpin yang kekaguman tadi. Maka ya itu disayangkan kalau itu budayawan, karena kan salah satu definisi budayawan itu kan tadi punya akal budi yang canggih lah gitu. Nah, kalau itu tertutup oleh fasilitas tadi kan sudah menikmati ini, maka ya itu juga disayangkan karena dia budayawan yang mestinya paham betul bahwa materialistik, fasilitas, hedonisme atau kesempatan seperti itu bukan menjadi prioritas dalam hidupnya karena dia budayawan kan. Nah, kalau kemudian itu disesali karena misalnya tertipu, nggak nyangka Jokowi begini gitu kan. Nah, ini ya terus 9 tahun itu memangnya waktu yang pendek untuk lupa, untuk tidak peka, untuk itu. Nah, itu kira-kira yang ingin saya gambarkan melalui film, dan sekaligus saya ingin mengatakan bahwa film ini memiliki aspek, apa kemarin Anda sebut, memiliki banyak aspek yang dalam sebagai pengetahuan, selain sebagai estetika dan sebagai barang tontonan. Nah, sebagai pengetahuan, bahkan sebuah film komersial sekalipun, dimulainya film komersial loh, bukan film yang dapat piala citra, bukan apa piala Oscar, bukan film action biasa. Bahkan sebuah film yang dibuat untuk komersial pun, di dalamnya bisa ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gali untuk feeding knowledge, untuk membahas hal-hal seperti itu. Nah, apakah mereka ini tidak tahu film tokoh-tokoh ini? Oh tidak, Anda ingat nggak? Dalam tulisan itu juga saya kemukakan Presiden Jokowi itu waktu apa itu ASEAN segala macam itu kan kayak Mission Impossible, Pak, naik motor, film kan tampil dengan apa? Asian Games. Ya kan, naik openingnya motor, ya opening ingat kan Anda ya. Terus belum lagi kemarin yang di IMF Bali itu berkali-kali dalam pidatonya memakai Game of Thrones ya, atau bahkan viral di mana-mana, dia ada videonya juga, dia terjun di tokoh dalam. Nah, sehingga saya kaitkan loh, ini mereka paham nih film untuk mereka paham pengaruh film, pengaruh audiovisual di dalam menggiring opini dan menciptakan kekaguman yang membuat orang terpesona. Karena apa? Game of Thrones tokohnya, karakternya itu kan jagoan. Nah, di tulisan itu saya tutup, seingat saya Thron tidak ada yang menangis, Pak. Mereka para jagoan yang juga dibukukan ya, diceritakan kan mereka nggak ada yang menangis. Itu kaitannya dengan ya, karena saya mengkaitkan kalau membaca tulisan Anda itu kadang-kadang memang kita butuh nutrisi, ya, butuh asupan supaya lebih memahami. Karena kadang-kadang logika Anda itu melebar kemana-mana, tapi sebetulnya tulisan Anda itu mengacu kepada tujuan yang jelas. Iya, ada itu kan kira-kira budayawan ketika kita melihat viral itu kan, ya bagaimana kita mengkritisi budayawan yang seperti itu selain dengan bahasa-bahasa seperti itu kan? Jangan itu, Pak. Jangan itu. Wah, ini saya dikirimin undangan FFI. Iya. Ini bajunya sudah salah. Festival Film Indonesia. Oh, itu baju ada di sini. Jadi lebih dulu Anda. Lebih dulu saya nyampe. Saya pakainya nanti. Ya. Saya pakainya nanti. Ini luar biasa dan ini saya terharu. Sekaligus terpesona. Ternyata panitia masih ingat saya. Anda merasa punya potensi untuk berubah kan? Selama ini ya sudah sepertinya saya merasa sudah sering sekali dilupakan. Jadi kadang-kadang baper itu, kan Anda juga baper. Perasaan itu belum tentu benar seperti yang benar. Nyatanya Anda